Muda, kembali lagi di Polio, Podcast Literasi Sanyo. Jadi kembali lagi dengan aku Catherine, dan hari ini kita kedatangan tamu yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Jadi mari kita sambut aja Nadia. Halo. Boleh perkenalan diri dulu? Boleh. Halo semua, aku Nadia Clarasita dari kelas 10A. Kalian bisa panggil aku Nadia. Jadi kan topik kita hari ini tuh tidak jauh-jauh dari Kartini nih. Kenapa sih? Karena kan belakangan ini kan kita kan sudah merayakan Hari Kartini ya kan. Walaupun kita sendiri kagak merayakan, hanya SD saja yang merayakan. Jadi topik kali ini tuh mengenai kesetaraan gender. Jadi menurut kamu sendiri nih, Nak, apa sih arti sebenarnya dari kesetaraan gender itu? Kalau menurut aku pribadi sih ya, kesetaraan gender tuh bisa dibilang semua gender yang dipandang orang-orang tuh sama. Jadi nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah. Soalnya kan ada banyak kayak orang-orang yang mandang gender tuh dari kekuatan atau gitu segala macam. Jadi kalau lelaki gitu pasti kayak dipandang orang-orang kebanyakan ya, kayak laki-laki ke di sini, perempuan di sini. Kayak padahal tuh sama gitu loh. Iya, sebenarnya sama, tapi perempuan tuh dipandang lemah. Iya. Mungkin karena hanya bentuk fisiknya doang kita tuh. Jadi menurut kamu juga nih, mengapa kesetaraan gender itu masih menjadi masalah yang serius di Indonesia, dan apa tanggapan kamu gitu terhadap isu tersebut? Kalau yang pertama nih, sebenarnya kan banyak banget ya berita-berita di media sosial maupun berita-berita di TV, kayak di mana aja deh gitu. Kenapa bisa menjadi masalah gitu ya di Indonesia? Karena gak usah yang deket-deket deh, yang dari jauh-jauh juga banyak banget kan, kayak kasus di sekitar sini juga kayak banyak banget kayaknya kasus-kasus yang namanya tuh tentang kesetaraan gender ini. Kayak misal contohnya yang ada laki-laki ngerendahin cewek segala macam sampai yang gimana gitu, kayak, dan tanggapan aku sih kayak yang kesel banget gitu, kayak emang kenapa gitu loh, padahal kan perempuan juga yang masih dibilang sama gitu, setara, tapi kenapa isu-isu tentang kesetaraan gender di Indonesia tuh banyak banget dan sampai dibilang mengalami serius gitu kan. Iya, betul. Jadi itu kayak perempuan juga mempunyai hak yang sama gitu ya. Baik. Jadi lalu tantangan apa aja sih yang dihadapi dalam mencapai kesetaraan gender itu? Tantangan-tantangan apa aja? Kalau yang aku lihat dari berita-berita tuh banyak banget yang kayak lelaki tuh yang rendahin perempuan segala macem, bahkan gak usah laki-laki deh, ada loh perempuan sama perempuan yang saling merendahkan satu sama lain gitu kan. Banyak kok, Ya, kayak kasus pembulian itu kan juga banyak banget, kayak pembulian juga nggak yang cuman cowok sama cowok, cewek sama cewek, ada yang cowok sama cewek juga, bahkan cewek ke cowok pun juga ada sebenarnya. Baik. Jadi kalau misalkan nih misalkan kayak misalkan ada seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan perempuannya tuh kebetulan sedang mengandung gitu, dan tiba-tiba lakinya tuh kayak meninggalkannya aja gitu, kayak nggak menganggap gitu. Itu gimana sih tanggapan kamu tuh? Kalau aku sih kesel banget ya, kayak apalagi untuk di hari-hari yang yang bersebaran untuk sekarang ini juga banyak banget yang namanya tuh hamil di luar nikah ya. Banyak banget. Itu tuh kayak kesel banget, apalagi yang masih di bawah umur gitu juga banyak kan. Itu aku kesel banget, kayak kalau misalkan emang kamu gak mau bertanggung jawab atau emang belum pas umurnya, kayak ngapain juga ngelakuin hal itu kalau gak mau tanggung jawab segala macam. Kan kasihan dari ceweknya juga, ya gak sih? Iya, betul juga. Mungkin juga faktor dari usia mereka yang belum matang, usia matang, dan juga pikiran mereka juga belum yang benar-benar sudah dewasa gitu. Mereka juga masih labil gitu kan ya. Jadi menurut kamu itu dampak kesetaraan gender terhadap kesehatan mental atau fisik seseorang itu seperti apa? Kalau misalkan untuk orang yang di namanya sih yang kena dari efeknya itu tentang kesetaraan gender itu, kayaknya
bakal yang mungkin bisa dibilang dia bakal yang sakit hati, terus apalagi mentalnya kayak bakal down banget gitu nggak sih, apalagi kayak pasti banyak yang kayak dibully gini-gini gitu tentang kesetaraan gendernya gitu, terus kayak ya mungkin orang itu bisa aja depresi sampai depresi gitu. Depresi juga, dan juga banyak juga kok misalkan kalau saya lihat ya di berita itu, dari berita-berita banyak yang perempuan yang didiskriminasi itu mungkin berakhir berujungnya itu bunuh diri. Benar Iya. banget. Itu banyak sih, kayak itu mengganggu banget, apalagi mungkin kan kalau sifat orang kan beda-beda ya, mungkin ada yang bisa menerima, ada yang nggak menerima. Nah yang kasihan tuh yang nggak bisa menerimanya ini loh, apalagi kan kesehatan mental tuh penting ya. Kayak kesehatan mental tuh di mana-mana dipakai nggak sih, kayak buat kerja juga dipakai, segala macem Kita gitu. di rumah juga dipakai juga. Iya, makanya itu kayaknya penting banget gitu. Baik. Jadi kalau misalkan nih kamu lihat nih seorang perempuan gitu di tempat umum gitu, dan dia tuh didiskriminasi gitu oleh orang lain, mungkin ya sahabat dekatnya ataupun pasangannya gitu. Nah, apa yang akan kamu lakukan gitu? Kalau sebelum aku menjawab nih, diskriminasinya tuh kayak tentang apa nih? Mungkin tentang hubungan mereka gitu, misalkan mereka tuh pasang suami istri misalnya nih, dan pihak laki-lakinya tuh kayak merendahkan aja gitu. Kalau aku ya, kayaknya aku bakalan kesel banget gitu ya sih kalau ngeliat itu tuh, lagi di tempat umum, pasti banyak banget diliatin orang-orang. Kayak itu bakal buat malu sama bikin mental ceweknya tuh bakal kayak, aduh gimana nih, terus panik segala macam. Mungkin kalau misalnya sepulang dari situ, bisa aja mentalnya down segala macam gitu. Ya aku sih bakal kesel ya, apalagi di depan umum gitu, itu kan sama aja kayak si cowok ini mau mempermalukan si cewek ini gitu. Tapi kalau misalkan si cowok mempermalukan cewek itu berarti secara tidak langsung juga si cowok juga ikut malu juga nggak sih? Iya. Kan dia juga kayak kalau misalkan dia marah-marah itu kan pasti juga kedengeran orang sekitar, dan juga itu membuat lingkungan sekitar juga nggak nyaman gitu deh. Tapi biasanya kalau misalnya orang marah atau gimana, kalau dia ini kayak dia masa bodoh gitu nggak sih sama lingkungan sekitar. Jadi dia kayak dia mau marahin ceweknya, ya udah ke ceweknya doang. Dan yang ngerasa juga pasti ceweknya banget kan. Iya, terus juga pasti mungkin ada orang-orang yang nganggep kalau yang salah tuh yang ceweknya ini, padahal mah kalau misalnya emang ceweknya salah ya ini pengen hajar aja nggak sih cowoknya. Aja. Dan kalau misalnya kalau misalnya ya, apa kamu pernah gitu menemukan kejadian tersebut gitu di sekarang ini, pernah lihat nggak secara langsung gitu? Untuk yang pribadi aku sih, aku belum pernah lihat sama sekali ya. Kayak ya jangan sampai deh gitu. Jangan sampai. Iya, jangan sampai, dan semoga jangan ada lagi sih kayak tentang gitu kesetaraan gender kan. Nganggap cowok tuh tinggi gitu, itu jangan ada deh. Kalau bagaimana media sosial itu turut andil dalam mempengaruhi kesetaraan gender? Gitu. Bagaimana kayak media sosial, kayak postingan-postingan ujaran-ujaran mereka gitu di media sosial itu mempengaruhi gitu? Kan kalau di media sosial segala macam kan banyak kayak postingan-postingan mungkin yang kayak ngerendahin satu sama yang lain, kayak mau yang cowok sama cowok ke cewek, atau nggak cewek ke cowok, atau cewek ke cewek juga. Sama sih kayak itu tuh kayaknya kalau dari media sosial kita sebagai pengguna sosial, kayak gak kamu atau teman-teman yang lainnya juga bisa milih-milih nggak sih, kayak dari komenan-komenan gitu yang benar tuh yang mana segala macam. Kan banyak ya kalau misalkan di komen tuh mungkin ada yang di pihak ini, ada yang di pihak ini juga. Dan itu kan memicu keributan gitu kan, iya, sampai dibawa-bawa kemana-mana gitu. Kalau untuk aku pribadi sih, kalau misalnya emang lihat tentang di media sosial tentang kesetaraan gender tuh, atau kayak tentang masalah yang mempermasalahkan hubungan atau gimana segala macam untuk merendahkan satu sama lain, aku kayak tim netral sih. Kayak aku nggak bisa berbuat apa-apa kalau misalkan selagi ya, kalau misalnya ada yang cowoknya salah tapi nyalain cewek, atau cewek yang salah tapi nyalain cowok, ya aku netral aja. Rumit ya masalah. Iya, tapi aku tetap ikut cancel sih kalau misalnya ada itu ada. Jadi, dan mungkin terakhir nih, pertanyaan yang terakhir, menurut kamu tuh bagaimana generasi muda itu dapat berperan dalam mendorong perubahan untuk mencapai kesetaraan gender? Kalau menurut aku
mungkin sejak dini harus diajarin juga nggak sih, kayak kamu nggak boleh banding-bandingin teman kamu ya, apalagi kalau misalkan secara berteman. Misalnya kadang kayak kamu nanti kalau main sama yang cowok-cowok aja ya, kayak yang cewek-cewek aja gitu. Kayak sebenarnya tuh ya sebenarnya nggak apa-apa sih main sama cowok atau nggak cewek, tapi ya dijaga aja gitu, jangan yang sampai berlebihan segala macam gitu. Kayak terus bisa juga kayak melaksanakan atau mengikuti seminar-seminar gitu. Oh, seminar. Iya. Maksudnya kayak seminar kayak gimana gitu? Yang kayak mungkin tentang inian apa sih yang nyebarin kalau kesetaraan gender itu penting segala macem. Pasti kan banyak kan, kayak kalau misalnya emang kamu nggak bisa ngikutin seminarnya secara langsung nih, kan juga ada webinar ya Ada yang webinar secara yang online kayak dari lewat Zoom segala Zoom. macam. Itu kalian bisa sih ngikutin itu biar nggak ada yang namanya naik turunnya. Oh ya, maksudnya tuh gak ada yang nganggap kalau gender ini tuh paling tinggi atau ini, jadi setara gitu loh, biar bisa bedain. Jadi kesimpulan dari podcast hari ini tuh ternyata kesetaraan gender itu mau baik laki-laki maupun perempuan itu sama atau setara gitu. Jadi tuh perempuan juga memiliki hak untuk memperjuangkan kayak posisinya dia juga gitu. Jadi bukan berarti laki-laki yang lebih tinggi dan perempuan itu lebih rendah. Gitu. Jadi sekian dari podcast kami kali ini. Terima kasih dan dadah.